Nah itu ngelakuin itu bukan cuma 1 kali, tapi aku nggak tahu berapa kali. Tapi setelah aku tuh sekitar itu kayak ada 4 kali 1 bulan itu. Karena aku nggak punya keberanian untuk ngomong sama ibu, terus juga punya rasa takut, terus aku juga diancam sama ayah nggak boleh ngomong sama orang lain, sama mama, karena kalau aku ngomong ke mama atau ke orang lain, mama bakal dibunuh, terus nggak bakal dikasih uang jajan sama uang sekolah. Itu karena kalau memangnya sudah ada bukti-bukti pengancaman seperti ini harus ada perlindungan terhadap korban, dan saksi-saksi itu harus ada perlindungan. Ini kita mau bagi 2 tim, jadi ibu jangan seolah-olah kenal sama saya ya bu ya. Nanti ibu kasih kode kalau emang bapaknya ada di rumah. Assalamualaikum, maaf ganggu Bapak. Iya. Cuman berdua nih. Oh iya Pak. Dari mana? Saya dari Jakarta Pak, dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oh. Masuk sini Mbak. Iya Pak. Masuk sini. Ada orang kita berdua sama ibu. Ibunya ada? Ada itu. Bentar. Terus sholat dulu ya. Duduk ya Pak. Pak maaf ganggu ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Iya. Dalam rangka apa ya? Boleh kita izin ngobrol sebentar Bapak? Boleh. Iya. Sama Bapak sama ibu? Sama Bapak. Oh, Sama Bapak. Nah, oke. Jadi saya dari Novi, Pak. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ibu, maaf mengganggu. Oke, jadi saya dapat laporan dari warga Bapak. Warga Bapak ini di sini ngontrak ya, Mas ya? Atas nama anaknya. Nah, beliau ini baru tinggal di sini kurang lebih setengah tahun, Pak. Tapi domisili dia asli Jakarta ya? Asli Jakarta. Mana masuk? Ada. Yang itu ini lain loh. Sini RT 5. Ini RT 5 beda. Itu RT 5, Pak. Tadi ibunya ngomong sama saya. Nah, jadi gimana kita mulai ceritanya? Si ibunya ini meminta tolong terhadap perlindungan kami tentang anaknya ini dilakukan pemerkosaan oleh bapak kandungnya sehingga hamil 8 bulan, Pak. Siapa ya, Bu? Sini bukan yang ngerti. Itu makanya karena anak di bawah umur pastinya kan dilindungi oleh Komnas Perlindungan Anak. Nah, kita di sini apa ya? Bukan. Saya juga masuk aja, duduk nggak apa-apa, jangan di pintu deh. Duduk aja sini, nggak apa-apa. Silakan. Tadi sangka ada apa-apa. Ayo sana duduk, nggak apa-apa, Mas, Mbak. Harus itu loh, jangan ini. Masuk nggak apa-apa kok. Ada tempat duduk nih. Terus Mbak, terusin Mbak, ayo Mbak. Nah, terus ya itu, jadi ibunya minta tolong terhadap kita untuk meminta perlindungan terhadap anaknya karena beliau sudah LP, laporan polisi, sudah jalan sekitar 3 minggu lebih, tetapi belum ada pemanggilan saksi, belum ada pemanggilan tersangka, gitu pelaku tersebut, bahkan pelaku tersebut masih berkeliaran di sini. Nah, itu yang pertama. Kan ada daftarnya warga. Bener. Nggak ada. Kalau itu di Alfamidi ya. Tadi saya sudah. Jualan itu apa namanya? Es kelapa. Nggak ada, nggak lapor. Oh, nggak lapor. Nggak lapor. Nah, Itu di sini. Jadi yang ngontrak di tempatnya Mbak Nini itu udah bilang PRT ini ada warga baru. Terus
udah lapor belum? Belum. Tadi saya tanyakan sama ibu, sama beliau, katanya dia sudah melapor, katanya gitu. Kalau lapor Itu tidak ada orangnya bawa catatan. ke sini. Sini borosur bawa sini. Sebentar Pak, ini masalahnya kan juga pelakunya kan ada di rumah gitu. Di rumah? Di rumah beliau gitu, jangan sampai nanti terlihat kita gerasak gerusuk gitu loh Pak. Gubuk gitu ya? Iya, nanti malah membahayakan mereka, pelaku bisa kabur gitu Pak. Makanya ini kita berkoordinasi terhadap ketua RT setempat. Kita assalamualaikum ya Pak ya gitu. Kita perkenalan diri bahwa niat kita di sini baik. Kita dari yayasan dan bekerja sama juga dengan Komnas untuk melakukan pengecekan terhadap betul pelakunya Pak. Gitu. Ada ancaman juga. Ada ancaman untuk dibunuh gitu. Jadi kan kayak gitu, yang pertama anak dilindungi oleh negara dan pemerintah, kedua adanya pengancaman, itu kan nggak boleh Pak. Gitu, makanya kita takutnya gitu ini terlalu lama dan anak sama istrinya takut diapa-apain. Jadi kita berpikir gimana caranya kita bantu selamatkan gitu Pak. Iya. Jadi gini ya Mbak, mohon maaf nih, saya mau terus terang kemungkinan saya nggak ngerti. Pokoknya padahal saya kalau mau ngumpulin warga, saya terus apapun itu harus dilapor 1 kali 24 jam. Iya betul. Saya tegas kok, saya kalau di sini kok. Saya tegas loh Mas, terus terang aja. Seperti kalau ngumpulin warga dimanapun, di rumah saya atau di lapangan, kalau pas arisan warga, saya setiap itu. Soalnya saya juga dipesan sama Pak Lurah atau Pak Sekel, takutnya ada teroris. Betul. Jadi kita jangan sampai kita dibodohi. Itu loh Mbak, jelasnya. Tapi terima kasih juga kalau mau itu beneran. Nanti kalau suatu hari saya tegur, saya panggil malah ke rumah. Emang itu kalau pas saya nganter cucu, mobil saya taruh di depan sana, emang iya RT, ya Mbak. Yang tadinya persis di depan gang Korenta 1 tuh, naik apa namanya jualannya itu kelapa muda. Tapi pindah agak ke sana. Kalau pas saya jalan itu dari sana, kalau pas saya nganter cucu atau apa itu, mana Pak RT? Ya saya mengantar cucu Mbak, jemput, saya bilang gitu. Maaf, Bapak bisa koordinasi dengan Babinsa nggak Pak? Babinsa, Babin Kaptipmas. Tadi Ini Kak. handphonenya mana ya? Masih ya? Si Adet, si Subhanudin. Jadi mungkin kalau untuk urusan tidak lapor, ya tolong dikesampingkan sebentar ya Pak ya. Iya. Ini masalahnya kan kemanusiaan betul, saya gitu. tahu, Mbak. Jadi yang kita prioritaskan ini anaknya anak-anak, gitu. perlindungan anak, ya, ada. Betul, karena kan masih SMA kelas 2. Jadi sangat disayangkan sekali dengan kondisi kayak gini bapaknya. Tahu aku itu. Jadi emang sengaja Pak. Jadi gini, kenapa dia nggak minta tolong sama Pak RT, Pak RW dulu? Karena dia takut pelakunya ini kabur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena si pelakunya itu selaku dari bapaknya sering melakukan kekerasan terhadap ibunya juga. KDRT, dipukul gitu Pak. Jadi mungkin ada rasa ketakutan tersendiri gitu. Jadi saya paham sih karena saya perempuan dan wanita ya gitu Pak. Jadi sebagai laki-laki juga. betul. Yang jalan kelapa. Betul, Ibu. Jadi bapaknya yang mencari. Nah, ini. Telepon Mbak Nini. Ini kenal. Ya nggak, kan kalau yang jualan, kalau Mbaknya ini bilang yang jualan kelapa muda. Tapi Bu, kalau bisa dibawa ke sini aja, Jangan rame-rame, dipanggil di sini dulu. Mbak Nini. Jadi jangan diinfo di ini. Minum aja Pak. Iya, Pak. Iya. Gitu, Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Gitu, terus Nggak kaget gitu kalau ngomong ada kekerasan itu kan. tadi kita tunggu juga Pak sampai sore. Kita mikirnya ya udah mungkin kata ibunya kan adanya malam ya Mas ya. Adanya malam ya kita tunggu. Makanya sampai malam gitu. Makanya tadi kita sempat muter-muter dulu sampai pelakunya ada di rumah gitu Pak. Oh, itu kelapa muda satu-satunya. Ini ngerti bahasa? Ya? Ini ngerti. Apa nih? Ini ngerti. Enggak ngerti nih Bu. Maksudnya ini ngerti. Kan ini kamu di sini. Apa? Maksudnya kan itu kan di rumahnya Mbak ini kontraknya. Gitu loh. Yang itu yang kontrakan nomor 48-nya 1 sampai itu. Enggak itu namanya siapa? Betul, ibu anaknya. Iya, sebentar. Telepon dulu. Tapi hati-hati. Jangan dikasih tahu di telepon ya Bu ya. Kasih tahu. Suruh kesininya aja. Iya. Hah. Hati-hati loh, ini masalah riskan ini. Takut kabur saya mau Pak. Pelan-pelan kita Pak.
nggak mau duduk. Ini juga, ini dokumentasi Pak. Kamera. Kayak gini Iya Pak saja, ya nggak apa-apa. Gitu, nah Ini terus orang pengacara begini. Oh, Bapak mantan pengacara, Pak? Iya, enggak, maksudnya pengangguran banyak aja. Saya pensiunan oh Pak. dari Pemda. Oke. Oke. Pemda gitu. Dia sama kaget saya. Padahal ya, saya itu kalau ada di sini ada 2 warga saya nih. Ada ngontrak di belakang musola sini. Pak RT ini belum lapor ya, ini kemarin ngasih apa fotokopi KTP sama kakak. Iya. Tapi orangnya belum kesini, biarin aja. Dulu yang sebelah sana juga mau saya usir, nggak jadi ya gara-gara bukan begitu tapi. Jadi beliau itu juga orangnya di Malang, terus perempuan masih punya suami, jadi itu mungkin cilok gitu cinta lokasi, dia di rumah sakit sini. Saya panggil saya ke situ, terus orang-orang itu bahasa udah apa tuh kalau bilang ini aja gebungin, jangan, saya bilang itu nggak boleh, itu nggak boleh dengan apa namanya tindak kekerasan, negara hukum. Saya bilang gitu, di negara hukum nggak boleh hakim sendiri. Main hakim sendiri ya Pak. Sini Mbak Niki. Ya nanti aku harus hubungin terus, saya harus didampingin itu. Harus Didampingin. Takut itu katanya Mbak itu, takut bapaknya tuh yang itu kabur. Tadi kita udah bilang, Bu, tolong benda-benda tajam, sajam, pisau, gunting itu disingkirin. Makanya dia pulang duluan ke kontrakan. Kalau enggak kan di sini ya Mas Ari. Ini berarti kan nanti harus dibagi 2, satu untuk ke rumahnya TKP, satu untuk nemenin bapaknya jualan nih, ya kan begitu, bapaknya kan jualan di pinggir jalan itu, jadi supaya namanya kalau di rumah ada rame-rame itu cepet nanti nyebarnya ke sana. Iya betul, itu aku setuju. Dijaga nih, bapaknya harus dijaga di rumah, digerebek, ditubruk ya kan, disergap supaya nggak kemana-mana. Jadi semuanya dapat, ini korban-korbannya dapat, pelakunya juga nggak kemana-mana. Betul Pak. Dia harus ada yang jaga di sana. Gitu. Jadi sementara itu kita minta arahan dulu sama Bimas sama Babinsa, mana baiknya. Maksudnya kita gini Pak, makanya kan kita juga takut Pak, nantinya pelaku denger karena rame-rame, makanya kita pelan-pelan datang ke sini. Dan kalau mau manggil, betul, makanya kalau mau manggil Babinsa pun di siniin dulu, baru diajak ngobrol gitu. Jadi biar kita sama-sama enak. Takutnya kan nanti malah ada yang ngomong atau seperti apa, kita nggak ada yang tahu kan Pak. Gitu. Bisa jangan rame-rame nih, harus dulu. Itu. Makanya tadi kita ngomong sama Pak RT, kita pelan-pelan, kalau emang mau manggil Babinsa dan lain-lain, tolong kesini dulu baru kita cerita. Jangan cerita di telepon Pak, gitu. Kalau gitu, kalau lama yang paling penting sih Bimasnya ya. Nah, betul. Gini, tunggu sebentar aja, biar saya cari aja itu Bimas kan biasa kalau nggak di pertigaan kelurahan. Di telepon nggak itu? Nah, memanggil atau berdering nggak diangkat atau bagaimana? Ya. Ini ya, Mbak Novi, Iya, aku sering betul. ngikutin. Oh iya Bu, makasih. Tahu aku aktif ngikutin. Iya. Makasih Bu. Duduk deh Mbak. Ini Iya. Ini Ibu ya yang punya kontrakan Ibu Suk. Oh, bukan. Oh, jadi ini siapa Pak? Busuk bukan. Oh, busuk. Iya. Oh, maksudnya Ibu yang kontrak di rumah. Iya, oh gitu. Nah, jadi kita dapat laporan Bu mengenai Ibu yang meminta tolong terhadap kami tentang anaknya yang diperkosa oleh bapak kandungnya sendiri sampai hamil 8 bulan. Gitu. Tapi betul Bu, adik keberadaannya di kontrakan Ibu ya? Di kontrakan. Kontrakan. Gitu Bu.
Boleh di sini Bu ngobrol Bu? Assalamualaikum, selamat malam. Padahal baru 2 hari lalu, 3 hari atau 4 hari lalu saya nanya minta uang kontrakan. Iya gitu Bu. Jadi tadi aku udah ketemu sama ibunya, udah ketemu sama korban juga gitu. Korban udah cerita sudah berapa kali dilakukan, sebanyak 18 kali. Dari SD, SMP sempat nggak dilakukan 2 tahun, dilakukan lagi tahun ini Bu, bulan Januari. Sampai dia hamil 8 bulan, 2 minggu lagi lahiran Bu. Yang kita concern kan sekarang mungkin ibu udah tahu saya gitu. Saya kan concern ya orang terlantar, ODGJ, orang-orang yang membutuhkan, termasuk keadilan kan. Apalagi anak di bawah umur dan perempuan, itu yang kita fokusin. Iya. Gitu. Jadi tadi sore kita mikir ini gimana harus selesai. Ini harus selesai karena ibunya dan juga ketakutan setiap hari. Ada ancaman Bu Dari bapaknya ya? Betul. Gitu. Jadi yang kita pikirin ya nggak bisa didiemin. Ini pelaku harus segera ditangkap. Bu, aktivitas selamanya ini suaminya gimana Bu? Ya ini yang saya tahu ya. Saya tahu dan lagi aku juga nggak mau ngebedain Ekonomi, status sosial. Sekarang ibunya ini jualan es tuh di depan tuh, kelapa, ada tuh iya. kelapa di depan, jualan SDA di situ. Saya dengar lagi katanya dia punya istri yang pertama, anaknya 4, ada yang udah kerja 2 menurut cerita. Terus yang terakhir punya bayi, itu istri pertama. Istri kedua yang ini. Cuma dalam hatiku alhamdulillah nih, berarti laki tanggung jawab, mau sampai dewasa nih anak-anaknya, pinter-pinter nih, otaknya otak Batak nih, aku bilang begitu, pinter-pinter emang, sekolahnya negerinya bagus-bagus. Udah, yang susah ditagihin uang kontrakan, ya Allah, saya sampai susah bener ya. 3 atau 4 hari ke belakang ini saya ke rumahnya, itu emang ada yang namanya si lagi pegang buku di tempat tidur, terus bapaknya lagi di bawah ngedeplok gitu. Ada di bawah. Ya aku namanya ini ya nggak ada pikiran apa-apa. Berapa hari lalu? Nagih kontrakan ada deh tanggalnya, saya ini. Bahkan saya bilang, Pak kapan nih? Kata bapak itu saya lagi usaha mau cari uang untuk bayar kontrakan bulan November. Iya ya Pak, ini mau akhir bulan saya tunggu ya Pak, saya bilang begitu. Taunya saya dengar begini, Bu Aji tadi bilang, BRT bilang, Mbak Dini kesini katanya, ada apa? Saya dulu ya, saya ganti baju. Udah, nggak tahu ada berita seperti ini. Kaget saya. Jadi Ibu ada curiga tentang hal ini terjadi? Enggak loh Mbak. Bapaknya kayak baik-baik aja? Baik-baik. Jadi Ibu ini istri kedua ya? Iya, Ibu istri kedua. Tapi dari istri pertama sempat punya anak kecil? Ada, ternyata ada bayi ya. Mungkin sekarang kalau emang saya kurang tahu persis, katanya ada bayi. Apa bayi? Ya Mbak Dini kan udah 2 kali ngomong sama saya. Ente udah lapor belum? Itu kan sampai sekarang belum. Susah Bu, Nini aja. Nini nge-WA dia untuk minta uang tagihan bulanan ya. Itu udah Nini. Tetap sih bahasa halus lah gitu. Nini nggak mau mengganggu otak si anak ini karena dia masih sekolah. Dia Nini bilang gini, kamu nggak usah mikirin hal-hal seperti ini. Cuma kamu tolong sampaikan ke ayah kamu kalau uang kontrakan ini udah mau, waktunya udah mau habis, aku bilang begitu. Ya maksudnya berkomunikasi melalui WA tadinya. Kok lama-lama nggak ditanggapi, langsung ini pagi-pagi keluar ke rumahnya, pokoknya cari waktu lah. Bener, saya nggak tahu, nggak ngerti. Ya gitu Bu, makanya ya sekali lagi kita cuma takut pelakunya kabur, jadi kita berpikir daripada kabur kita coba diskus sama aparat setempat seperti apa baiknya, karena udah LP Bu, udah laporan polisi, udah jalan. Itu banget siapa yang ngelaporin korbannya Bu, minta tolong. Oh berarti dia juga ini ya aktif ngikutin ya? Iya, ibunya juga nonton kok YouTube saya. Gitu. Iya. Makanya
Ya tadi kita juga nggak mau gedebuk ya Bu ya, gitu kita pelan-pelan, jangan ada omongan dulu ke tetangga-tetangga, takutnya pelakunya denger, terus dia melarikan diri, itu aja sih. Jadi tetap pelan-pelan. Ini bayinya, tapi kok perutnya kayaknya apa kalau saya ketemu orang nggak terlalu memperhatikan. Emang kecil Bu. Kecil ya? 8 bulan tapi kecil. Pantesan kamu nggak sekolah, katanya sekolahannya lagi direnovasi. Emang iya, lagi renovasi, jadi dia lagi Zoom. Emang udah jalannya Allah sih Bu, emang udah kayak gitu. Jadi dari bulan Januari? Dari Januari ngelakuin itu. Sedangkan dia pindah di rumah sini bulan Maret. Berarti itu dia melakukan